Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada pagi hari ini kita akan mengulang kembali, belajar kembali mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Untuk hari ini Bu Siti akan mereview penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik itu untuk pecahan dengan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan berbagai macam, ya. Selain itu kita juga akan membahas problem solving atau permasalahan sehari-hari, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Setelah belajar pada pagi hari ini, kita akan bisa menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Juga kita bisa mengurangkan berbagai bentuk pecahan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, pertama-tama untuk pecahan biasa ya. Jika pecahan dengan berpenyebut sama, maka tinggal dikurangkan atau dijumlahkan pembilang pecahannya, sedangkan penyebutnya tetap. Akan tetapi, jika pecahan penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan. Ya. Caranya dengan mengubah penyebut kedua pecahan menjadi KPK penyebut. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya, ya, sehingga pecahannya menjadi tetap senilai. Setelah itu, baru kita jumlahkan atau kurangkan pembilang pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, maka bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan bulat. Dan untuk pecahannya sama dengan langkah pada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang tadi baru kita bahas. Ya. Jadi untuk contoh di samping, ya, 2 3/5 ditambah 1 3/5, ya, maka langkah pertama jumlahkan dahulu gelas-gelas yang terisi penuh. Yang penuh ini ya, ada 2, yang ini ada 1. Atau jumlahkan bilangan bulatnya. 2 ditambah 1. Ya, sama dengan 3 gelas terisi penuh. Kemudian, langkah kedua, jumlahkan yang tidak penuh atau pecahannya. Pecahannya di sini 3/5 ditambah 3/5. Karena penyebutnya sama, bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Di sini bisa kita lihat 6, ya, lebih besar daripada penyebutnya 5. Maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 adalah 1. Sisanya 1. Jadi 1/5. Ya. Sehingga langkah ketiga adalah menjumlahkan hasil pada langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 tadi hasilnya 3 ya. Langkah 2 hasilnya 1/5. Kita jumlahkan. Ya. 3 kita jumlahkan dengan 1, yang bulat dengan yang bulat. 4, kemudian pecahannya 1/5. Selanjutnya kita beralih ke pecahan desimal ya. Untuk penjumlahan pecahan desimal, letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan tanda koma diluruskan. Kemudian jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Ya, seperti biasa ya. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Sebagai contoh di sini 0,37 ditambah 0,5. Kita caranya dengan susun ke bawah ya. 0,37 angkanya sesuai dengan nilai tempat. Kemudian 0,5 sesuai dengan nilai tempat dan komanya lurus. Ya. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Di sini kan kosong ya, tidak ada. Boleh kita tambahkan di sini 0. Ya. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Komanya jangan lupa ditulis. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. Hasilnya 0,87. Contoh kedua, 0,15 ditambah 0,642. Kita cara susun ke bawah seperti ini.
sama seperti yang tadi. Boleh kita tambahkan juga di sini angka 0, ya, bukan kosong jadinya. 0 ditambah 2, 2, 5 ditambah 4, 9, 1 ditambah 6, 7, kemudian koma kita tulis, 0 ditambah 0, tetap 0 ya. Sehingga hasilnya 0,792. Selanjutnya untuk pengurangan pecahan desimal, langkahnya sama dengan yang tadi penjumlahan. Hanya di sini kita kurangkan ya. Contohnya 0,75 dikurangi 0,52. Kita susun ke bawah seperti ini. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. 5 dikurangi 2, 3, 7 dikurangi 5, 2. Koma ditulis, 0 dikurangi 0, 0. Selanjutnya contoh nomor 2, 0,8 dikurangi 0,25. Ya, di sini kita tulis 0,8. Nah, nolnya dari mana? 0 kita tambahkan. Ya, seperti tadi. Kalau tidak ada angka yang lurusnya kita boleh tambahkan 0. Kemudian dikurangi 0,25. Selanjutnya, 0 dikurangi 5. Apakah bisa 0 dikurangi 5? Ya, tidak bisa ya. Sehingga 0 ini harus meminjam dulu dari 8. 8 kita pinjam 1 menjadi 7. Kemudian karena ini di sini seratusan, maka menjadi 10 ya kan? Nah, 10 dikurangi 5, 5. Kemudian 7 dikurangi 2, 5, koma kita tuliskan, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Jadi seperti pengurangan yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, untuk berbagai bentuk pecahan ya. Untuk penjumlahan pecahan dengan bentuk yang berbeda, yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Sebagai contoh di sini 25% ditambah 1/2. Yang di sini bentuknya persen, yang di sini bentuknya pecahan biasa. Maka boleh yang ini diubah menjadi pecahan biasa, boleh yang ini diubah menjadi persen. Ya, yang penting nanti bentuknya menjadi sama. Cara yang pertama kita akan coba dulu yang 25% diubah menjadi pecahan biasa. Seperti kita pelajari sebelumnya, ya, 25% itu sama dengan 25/100. Kemudian kita sederhanakan, persen itu kan per 100 ya. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Sehingga 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 dari sini ya. Ditambah 1/2. Kemudian kita samakan penyebutnya, 2 dengan 4, KPK-nya adalah 4. Ya, yang ini tetap, yang ini berubah jadi 4 dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Ya, 2 menjadi 4 dikali 2, maka 1 juga harus dikali 2. Sekarang penyebutnya sudah sama, maka pembilang tinggal dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi 3/4. Atau cara kedua, pecahan biasanya diubah menjadi persen. Caranya bagaimana? 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100%. Ya, jadi setengah dikali 100 sama dengan 50%. Atau bisa juga ya, 1/2 ya, kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? 2 dikalikan 50. Sehingga menjadi 100. Kalau 2 dikali 50 maka pembilang juga dikalikan 50. Sama dengan 50. Maka 50/100 artinya 50% ya. 25% ditambah 1/2 menjadi 25% ditambah 50%. Sama dengan 75%. Untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan, ya sama dengan cara penjumlahan tadi ya. Jadi kita samakan dulu bentuk pecahannya. Sebagai contoh di sini 0,75 ya, dikurangi 50%. Ya. Boleh 0,75 diubah menjadi persen. Boleh 50% diubah menjadi desimal ya. 50% kalau diubah menjadi desimal adalah sama dengan 50% itu sama dengan 50/100. Ya. Karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya, angkanya 50. Berarti harusnya ditulisnya 0,50. Tapi 0 di paling belakang boleh tidak dituliskan. Jadi ini sama dengan 0,5 makanya ya tadi ya.
Sehingga 0,75 dikurang 50% sama dengan 0,75 dikurang 0,5. Dengan cara susun ke bawah, ya, 0,75 dikurangi 0,5, ya. Ini boleh tambahkan 0, 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ya, komanya ditulis, 0 dikurangi 0, 0. Hasilnya 0,25. Atau yang 0,75 kita ubah menjadi persen. 0,75 itu dua angka di belakang koma, berarti pecahan per 100, ya, sama dengan 75 per 100. Per 100 berarti sama dengan 75%. Sehingga 0,75 dikurangi 50% sama dengan 75%. Dikurang 50%. Tinggal kita kurangi aja bilangannya, 75 dikurangi 50 sama dengan 25%. Ya. Latihan soal nanti boleh dikerjakan ya untuk menambah pemahaman. Selanjutnya, problem solving adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Karena banyak sekali permasalahan sehari-hari di sekitar kita yang berhubungan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita memerlukan pemahaman dan kemampuan dalam menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Contoh di sini ya, ada contoh. Ibu membeli 3,5 kg buah jeruk dan 2,5 kg buah apel. Berapa jumlah keseluruhan berat belanjaan ibu? Maka penyelesaiannya ya di sini ya jawab. Karena di sini ibu membeli buah jeruk sebanyak 3,5 kg dan ibu juga membeli buah apel sebanyak 2,5 kg. Berapa jumlah keseluruhan? Jadi yang ditanya jumlah keseluruhan. Maka total atau jumlah keseluruhan berat belanjaan ibu kita jumlahkan ya. Jumlah buah jeruk beratnya dan jumlah buah apel. Kita lihat di sini pecahannya berbentuk berbeda. Ya, yang satu desimal, yang satu pecahan biasa. Ya, boleh yang ini kita ubah menjadi desimal, boleh. Sehingga 2/5 kita ubah menjadi desimal, maka kalau untuk menjadi desimal, penyebutnya harus diganti menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, kalau 5 bisa kita ubah menjadi 10 ya. Dengan cara mengalihkan 2. Maka pembilang pun kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 10 itu, per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Maka kita tuliskan 2,4. Sehingga 3,5 ditambah 2/5 sama dengan 3,5 ditambah 2,4. Ya, dengan cara susun ke bawah bisa dituliskan 3,5 ditambah 2,4 ya. 5 tambah 4, 9, koma kita tulis, 3 ditambah 2, 5. Sehingga hasilnya sama dengan 5,9. Sehingga dari sini jawabannya ya, jadi berat belanjaan ibu adalah, disingkat ya, 5,9 kg. Begitu jawabannya. Mungkin nomor 2, nomor 3 bisa dikerjakan sendiri sebagai latihan dan menambah pemahaman. Ya, oke, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.